Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizka Ayu dari Sistem Informasi Bilingual 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Resource Planning yang diampu oleh Pak Fatoni. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Pada soal pertama diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan setelah diketahui. Kondisi bahan baku A, kondisi bahan baku B, bahan baku C, dan bahan baku D. Kemudian di soal ditanya untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai netting, loading, offsetting, dan explosion-nya. Untuk menentukan nilai-nilai dari A, B, dan C ini, kita perlu mengetahui nilai dari bahan baku D terlebih dahulu. Baik, pada bahan baku D diketahui kebutuhan kotor 20, pada periode bulan pertama itu 20, periode kedua 15, periode ketiga 20, periode keempat 15, kelima 28, keenam 20, ketujuh 20, dan ke-8 23. Kemudian diketahui pula jadwal penerimaan persediaannya itu pada periode bulan ketiga sebesar 20 dan keenam sebesar 10. Kemudian diketahui juga persediaan di tangan pada periode sebelumnya, N-1, yaitu 10. Nah, untuk pertama kita akan mencari kebutuhan bersih atau netting terlebih dahulu. Baik, untuk bahan baku D ini, pertama, kita akan menentukan netting dengan cara diketahui pada periode 1 dibutuhkan 20 unit, dan kita memiliki persediaan di gudang sebesar 10, sehingga kita masih kekurangan 10 unit lagi, sehingga dimasukkan ke kebutuhan bersih periode 1 sebesar 10. Kemudian pada periode kedua dibutuhkan 15 unit, namun tidak ada persediaan gudang, sehingga kita membutuhkan di kebutuhan bersihnya dimasukkan 15. Kemudian pada periode ketiga dibutuhkan 20 unit, dan ada penerimaan persediaan sebesar 20 unit, sehingga kebutuhan pun terpenuhi dan kebutuhan bersih sebesar 0 pada periode ketiga. Kemudian pada periode keempat diketahui dibutuhkan kebutuhan sebesar 15 unit dan persediaan 0, sehingga kita masih membutuhkan 15 unit di kebutuhan bersih. Selanjutnya pada periode kelima dibutuhkan 28 unit dan di gudang sebesar 0, sehingga dibutuhkan 28 unit. Pada periode ke-6 diketahui dibutuhkan 20 unit dan pada jadwal penerimaan persediaan terdapat 10 unit, sehingga masih dibutuhkan 10 unit lagi. Pada periode ke-7 dibutuhkan 20 unit dan persediaan di gudang sebesar 0, sehingga masih dibutuhkan 20 unit. Kemudian pada periode ke-8 dibutuhkan 23 unit dan persediaan 0, sehingga masih dibutuhkan 23 unit. Baik, untuk itu tadi adalah netting pada bahan baku D. Kemudian pada bahan baku D ini, dari kebutuhan bersih atau netting ini didapatkan offsettingnya, itu diketahui lead time 1 bulan, sehingga untuk rencana pemesanan atau offsettingnya dimundurkan ke 1 bulan sebelum periode kebutuhan bersih tersebut. Sehingga untuk rencana pemesanan dimulai pada bulan ke-12 sebesar 10, bulan ke-1 sebesar 15, bulan ke-2 0, bulan ke-3 15, bulan ke-4 28, bulan ke-5 10, bulan ke-6 20, dan bulan ke-7 23. Selanjutnya mencari loading atau ukuran pemesanan. Untuk loading ini diketahui intuisi lot sebesar 2 bulan dengan menggunakan metode FPR atau Fixed Period Requirement. Nah, untuk metode FPR ini didasarkan dari intuisi kebutuhan bersihnya. Di sini diketahui intuisi lot sebesar 2 bulan, sehingga kita tambahkan kebutuhan bersih periode 1 dan 2 sebesar 25. Di sini kita isi lotnya 25. Kemudian kita untuk mencari persediaannya, ukuran lot dikurang kebutuhan bersih, sehingga persediaannya 15. Kemudian pada periode kedua
diketahui persediaannya 15 dan kebutuhan bersihnya 15, sehingga persediaannya tinggal 0. Kemudian pada periode ketiga 0, sehingga persediaannya juga masih 0. Kemudian pada periode keempat dibutuhkan kebutuhan bersihnya 15, sehingga kita akan melakukan loading lagi, ditambahkan pada periode 4 dan 5. Dengan jarak 2 bulan tadi, 15 ditambah 28, ukuran lot 43. Dengan pemesanan 43 ini dibutuhkan 15, sehingga persediaannya tinggal 28. Kemudian pada periode kelima dibutuhkan 28 unit dan di persediaan ada 28, sehingga persediaan tinggal 0. Kemudian pada periode ke-6 dibutuhkan lagi terdapat kebutuhan bersih lagi, sehingga kita akan melakukan loading lagi. Loading ditambahkan dari periode ke-6 sampai periode ke-7 sebesar 30. Untuk periode ke-6 dibutuhkan kebutuhan sebesar 10 unit dengan pemesanan sebesar 30, sehingga persediaan tinggal 20. Kemudian pada periode ke-7 dibutuhkan 20 unit dan di persediaan terdapat 20 unit, sehingga tinggal 0. Kemudian pada periode ke-8 dibutuhkan kebutuhan bersih sebesar 23, sehingga kita melakukan loading lagi sebesar 23. Kemudian persediaan tinggal 0. Baik, itu tadi untuk bahan baku D. Selanjutnya, kita masuk ke bahan baku C. Karena diketahui bahan baku C ini didapatkan dari bahan baku D sebesar 1, sehingga kebutuhan kotor didapat dari rencana pemesanan bahan baku D dikali 1. Rencana bahan baku D dimulai dari bulan ke-12, sehingga kita lanjutkan saja. Kebutuhan kotor atau offset atau explosion pada bahan baku C ini sebesar 10 pada periode bulan ke-12, pada bulan ke-1 15, bulan ke-2 0, bulan ke-3 15, bulan ke-4 28, bulan ke-5 10, bulan ke-6 20, dan bulan ke-7 23, dan juga bulan ke-8 0. Kemudian diketahui pada bahan baku C ini jangka penerimaan persediaannya sebesar 10 pada periode 1, 10 pada periode 2, dan 5 pada periode 15. Kemudian diketahui juga persediaan di tangan sebesar 15. Sehingga untuk kita cari nettingnya, dimulai dari bulan ke-12 ini, dibutuhkan kebutuhan 10 unit dan persediaan sebesar 15. Sehingga persediaan tinggal 5. Pada periode 1 dibutuhkan 15 unit dan terdapat penerimaan persediaan 10, sehingga persediaan tinggal 0. Kemudian pada periode 2, kebutuhan 0, namun ada penerimaan persediaan sebesar 10, sehingga persediaan di tangan didapat 10 unit. Pada periode ketiga, dibutuhkan 15 unit dan persediaan sebesar 10, sehingga masih dibutuhkan 5 unit lagi kita masukkan ke dalam kebutuhan bersih. Pada periode keempat, dibutuhkan 28 unit di persediaan kosong, sehingga pada kebutuhan bersih kita masukkan 28 unit. Pada periode 5 dibutuhkan 10 unit, dan ada jadwal penerimaan persediaan sebesar 15 unit, sehingga persediaan pun bertambah menjadi 5. Kemudian pada periode ke-6 dibutuhkan 20 unit dengan persediaan 5 unit, masih dibutuhkan 15 unit lagi kita masukkan ke kebutuhan bersih. Kemudian pada periode 7 dibutuhkan 23 unit dan persediaan kosong, sehingga kita masih membutuhkan 23 unit lagi. Sehingga dapat kita lihat di sini untuk nettingnya itu dimulai pada periode ketiga sebesar 5, periode keempat 28, periode 5 kosong, periode 6 15, dan periode ke-7 23. Untuk offsetting dari bahan baku C ini diketahui lead time sebesar 1 bulan, sehingga pemesanan dilakukan 1 bulan sebelum kebutuhan bersih. Di kebutuhan bersih ini dimulai pada periode ketiga, sehingga untuk offsettingnya kita mulai pada periode kedua.
yaitu sebesar 5, periode ketiga 28, periode 4 kosong, periode kelima 15, dan periode keenam 23. Selanjutnya, untuk menghitung lot, digunakan metode lot for lot. Untuk lot for lot ini, nilai besar pemesanan itu disamakan dengan besarnya kebutuhan bersih, sehingga pada periode ketiga itu ukuran lotnya sebesar 5 dan persediaannya 0. Pada periode keempat 28, ukuran lotnya juga 28, persediaan pun 0. Periode kelima 0, ukuran lotnya juga 0. Periode keenam kebutuhannya 15, lotnya 15, sehingga persediaannya juga 0. Periode ke-7 kebutuhannya 23, ukuran lotnya 23, persediaannya 0, dan ke-8 kebutuhannya 0, ukuran lotnya 0, dan persediaannya 0. Untuk metode lot for lot ini disamakan kebutuhan bersih antara kebutuhan bersih dengan pemesanannya untuk meminimalkan persediaan. Selanjutnya, masuk ke bahan baku B. Untuk bahan baku B ini sendiri diketahui, bahan baku B itu didapatkan dari bahan baku D, dikali 3. Sehingga untuk explosion bahan baku B itu didapat dari offsetting bahan baku D dikali 3. Untuk itu, kita mulai dari bulan ke-12. Pada bulan ke-12 ini, offsetting di bahan baku D sebesar 10, sehingga dikali 3 menjadi 30. Pada periode 1 sebesar 15, dikali 3, 45, periode 2, 0, dikali 3 juga 0, periode 3 itu 15, dikali 3, 45, periode 4 sebesar 28 dikali 384, periode 5 sebesar 10 dikali 3 sebesar 30, periode 6 20 dikali 3 menjadi 60, periode 7 23 dikali 3 menjadi 69, sehingga dapatkan kebutuhan kotor untuk bahan baku B sebagai berikut. Kemudian pada bahan baku B ini diketahui jadwal penerimaan persediaan terjadi pada periode kedua sebesar 10 dan periode ke-6 sebesar 20. Dan juga persediaan di tangan sebesar 25. Maka untuk menentukan kebutuhan bersihnya itu pertama kita mulai dari periode ke-12. Dibutuhkan 30 unit dan persediaan di gudang sebesar 25. Sehingga kita masih membutuhkan 5 unit lagi kita masukkan ke kebutuhan bersih. Pada periode ke-1 dibutuhkan 45 unit, namun persediaan kosong, sehingga dibutuhkan lagi 45 unit. Pada periode 2 dibutuhkan 0 unit, namun terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 10 unit, sehingga persediaan di tangan bertambah menjadi 10. Pada periode ketiga dibutuhkan 45 unit, dan di gudang terdapat 10 unit, sehingga masih dibutuhkan 35 unit lagi dimasukkan ke kebutuhan bersih. Periode keempat terdapat 84, dibutuhkan 84 unit dengan gudang sebesar 0, sehingga masih dibutuhkan 84 unit lagi. Pada periode kelima dibutuhkan 30 unit dan di gudang sebesar 0, sehingga dibutuhkan 30 unit lagi di kebutuhan bersih. Periode ke-6 dibutuhkan 60 unit dan terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20 unit, sehingga masih dibutuhkan 40 unit lagi di kebutuhan bersih. Pada periode ke-7 dibutuhkan 69 unit di gudang 0 unit, sehingga masih dibutuhkan 69 unit lagi. Baik, itulah tadi netting untuk bahan baku B. Selanjutnya, untuk offsetting bahan baku B didapat dari netting bahan baku B, di mana diketahui lead time sebesar 2 bulan, sehingga dilakukan pemesanan pada kebutuhan ini mundur 2 bulan dari yang mana kebutuhan bersih dimulai pada bulan 12, untuk pemesanannya dimulai pada bulan 10 sebesar 5, kemudian pada bulan 11 45, bulan ke-12 0, bulan ke-1 35, bulan ke-2 84, bulan ke-3 30, bulan ke-4 40, bulan ke-5 69. Selanjutnya kita mencari
loading untuk bahan baku B. Untuk bahan baku B ini sendiri, metode yang digunakan adalah metode FOQ, di mana FOQ ini untuk ukuran loadingnya selalu sama, walaupun di periode yang berbeda. Untuk FOQ ini diketahui nilai intuisinya sebesar 50, sehingga kita mulai pada bulan 12, untuk kebutuhan dibutuhkan 50 unit, kemudian untuk ukuran lotnya tadi intuisi 50, sehingga kita input 50, dengan pemesanan 50 dan kebutuhan 5, persediaan masih ada 45 unit. Kemudian pada periode 1 dibutuhkan 45 unit, di persediaan masih ada 45 unit, sehingga persediaan pada periode 1 tinggal 0. Pada periode 2, 0 unit, persediaan juga 0. Pada periode 3, kita lakukan loading lagi, sebesar 50, sehingga persediaannya tinggal 15. Pada periode 4, dibutuhkan 84 unit, kita tambah loading lagi, 50 ditambah 50, sebesar 100, sehingga persediaan tinggal 31 unit pada periode keempat. Pada periode kelima, dibutuhkan 30 unit, dengan persediaan 31, kita ada sisa 1 unit lagi. Pada periode 6, dilakukan loading lagi, sebesar 50, karena masih kurang di persediaan. Oleh karena itu, persediaan pun bertambah menjadi 51, sehingga pada periode 6, dengan kebutuhan 40 ini, persediaan tinggal 11. Kemudian pada periode 7 dilakukan loading lagi, sebesar 100, dan hasilnya persediaan tinggal 42. Itulah tadi untuk bahan baku B. Untuk bahan baku A, diketahui di soal, bahan baku A didapat dari bahan baku B dikali 2. Sehingga untuk explosion atau kebutuhan kotor bahan baku A itu diketahui dari offsetting bahan baku B yang dikali 2. Bahan baku B untuk offsettingnya itu dimulai dari bulan ke-10, sebesar 5 dikali 2 menjadi 10. Pada bulan ke-11, sebesar 45 dikali 2, 90. Bulan ke-12, 0. Bulan ke-1, 35 dikali 2 menjadi 70. Bulan ke-2, 84 dikali 2, 168. Bulan ketiga, offsettingnya 30, sehingga explosionnya menjadi 60. Pada bulan keempat, 40 menjadi 80. Bulan kelima, offsetting 69, sehingga eksplosinya dikali 2 menjadi 138. Kemudian, diketahui pula pada bahan baku A ini, jadwal penerimaan persediaan dilakukan pada periode ke-1 sebesar 10, periode ke-4 sebesar 20, dan periode ke-6 sebesar 20. Kemudian persediaan di tangan sebesar 15. Kemudian dilakukan, selanjutnya kita mencari nettingnya, dimulai dari periode ke-10 ini. Persediaan di tangan sebesar 15, dibutuhkan 10 unit, sehingga persediaan masih ada 5 unit. Pada periode ke-11, dibutuhkan 90, di persediaan hanya ada 5, sehingga masih dibutuhkan 85 unit lagi di kebutuhan bersih. Pada periode ke-12, 0. Pada periode ke-1, dibutuhkan 70 unit, terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 10 unit, namun masih dibutuhkan 60 unit lagi di kebutuhan bersih. Pada periode kedua, diketahui dibutuhkan 168 unit, di gudang 0 unit, sehingga masih dibutuhkan 168 unit lagi. Pada periode 3 dibutuhkan 60 unit, di gudang 0 masih dibutuhkan 60 unit. Pada periode 4 dibutuhkan 80 unit, dan terdapat jadwal penerimaan persediaan sebesar 20, sehingga untuk persediaan di tangan 0, kebutuhan bersihnya masih dibutuhkan 60 unit lagi. Pada periode kelima dibutuhkan 138 unit, dengan persediaan di gudang sebesar 0, sehingga masih dibutuhkan 138 unit lagi. Kemudian pada periode 6 dibutuhkan 0 unit,
Namun ada jadwal penerimaan persediaan, sehingga persediaan di tangan bertambah menjadi 20. Kebutuhan bersih 0. Pada periode ke-7 persediaan juga masih 20 unit. Pada periode ke-8 pemesanan juga masih persediaan masih 20 unit. Baik, itulah tadi untuk netting bahan baku A dimulai pada bulan 11 dengan total netting 571 unit. Untuk offsettingnya itu diketahui pada soal untuk bahan baku A lead time sebesar 1 bulan, sehingga pemesanan dilakukan 1 bulan sebelum kebutuhan bersih. Yang mana kebutuhan bersih dimulai pada bulan 11, sehingga untuk pemesanan dimulai pada bulan 10 sebesar 85, pada bulan 11 0, bulan 12 60, bulan 1 168, bulan 2 60, bulan 3 60, bulan 4 138, dan bulan 5 sebesar 0. Selanjutnya untuk mencari loading atau ukuran pemesanan itu menggunakan metode EOQ, di mana metode EOQ ini didasarkan pada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, untuk total netting sudah diketahui 571, untuk biaya pemesanan diketahui 1.500 per pesan, dan biaya penyimpanan 3.000 per unit. Sehingga langsung kita masukkan ke rumus EOQ, yaitu akar 2 kali total netting dikali biaya pemesanan per biaya penyimpanan. Kemudian kita masukkan angkanya 2 kali akar 2 kali 571 kali 1.500 per 3.000, hasilnya 23,89. Kita bulatkan menjadi 24, sehingga untuk lotnya itu 24 unit. Kemudian untuk mencari persediaannya, kita masukkan untuk ukuran untuk lotnya itu sebesar 24. Untuk kebutuhan bersih tadi dimulai pada bulan 11. Untuk loadingnya 24, kita kalikan 4 karena untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga 24 dikali 4, persediaan pun 11. Kemudian pada periode ke-0 itu masih persediaannya 11. Pada periode ke-1 dibutuhkan 60 unit, sehingga kita melakukan loading lagi 24 dikali 3, dengan sisa persediaannya masih ada 23 unit. Pada periode kedua dibutuhkan 168 unit, kita melakukan loading lagi 24 kali 7 untuk menyesuaikan kebutuhannya, dengan sisa 23 di persediaan. Pada periode ketiga dibutuhkan 60 unit, dengan ukuran lotnya kita loading lagi sebesar 24 dikali 2, dengan persediaannya tinggal 11. Pada periode 4 dibutuhkan 60 unit lagi, dengan persediaan di gudangnya 11, kita lakukan loading lagi 24 dikali 3, menghasilkan sisa untuk di persediaannya sebesar 23 unit. Pada periode kelima dibutuhkan 138 unit, dengan sisa persediaannya 23 di gudang, dibutuhkan kita lakukan loading lagi 24 dikali 5, sehingga hasilnya persediaannya menjadi 5 unit. Baik, itu tadi untuk soal nomor 1. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2, yaitu jelaskan faktor-faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP SAP pada suatu perusahaan. Baik, untuk jawaban dari saya, faktor yang dapat menggagalkan implementasi ERP ini adalah yang pertama, knowledge dan experience. Dalam pengimplementasian ERP, penting untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai ERP ini sendiri, dan juga proses bagaimana suatu proses ini akan dilakukan. Apabila faktor knowledge dan experience ini tidak ada, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam implementasi ERP. Kemudian yang kedua yaitu selection methodology. Pada pengimplementasian ERP ini penting untuk memiliki struktur proses yang jelas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam memilih ERP. Kemudian untuk faktor ketiga adalah analisis bisnis strategi. Implementasi ERP harus disertai dengan strategi bisnis karena anggaran implementasinya akan besar. Waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran dapat menggagalkan ERP, sehingga harus dilakukan analisis bisnis strategi terlebih dahulu. Kemudian untuk faktor keempat adalah analisa people. Penting untuk menganalisa siapa yang akan menggunakan ERP
ERP di perusahaan nantinya. Sumber daya manusia atau karyawan yang tidak siap untuk menerima ataupun mengoperasikan sistem baru ini dapat menggagalkan implementasi ERP nantinya. Kemudian faktor kelima yaitu analisa infrastruktur. Analisa infrastruktur untuk melihat kelengkapan dan kesiapan infrastruktur yang dimiliki perusahaan untuk mengimplementasikan ERP nantinya. Karena jika perusahaan tidak siap dengan infrastrukturnya juga akan menggagalkan ERP itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu analisa software. Analisa apakah software pada perusahaan itu sudah sesuai atau mudah disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau proses bisnisnya nanti. Karena pada dasarnya ERP ini diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dan mencapai suatu standarisasi, sehingga apabila faktor-faktor ini, 6 faktor ini tidak diimplementasikan, akan menggagalkan ERP itu sendiri, yang mana hanya akan membuang biaya dan tenaga saja, dan tidak meningkatkan produktivitas dari perusahaan tadi. Selanjutnya, pada soal terakhir, yaitu jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya, dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan di perguruan tinggi atau akademik. Baik, untuk soal ketiga ini, menurut saya perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pendekatan yang lain terletak pada ciri khas pengembangan dengan pendekatan sistem ERP itu sendiri, yaitu yang pertama, ERP ini mengacu pada pendekatan the best practice, yang mana artinya semua entitas atau komponen pembentuk sistem itu harus berdasarkan yang terbaik, dikumpulkan menjadi satu sistem baru sehingga dapat di-customize untuk perusahaan. Contohnya, pada pengembangan sistem informasi layanan akademik suatu perguruan tinggi, dilakukan survei entitas apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistemnya. Untuk sistem informasi akademik ini tentunya banyak entitas yang dibutuhkan, namun salah satunya yaitu external organization, yaitu bank, yang mana akan menangani proses pembayaran UKT mahasiswa. Karena dalam sistem informasi layanan akademik ini, nantinya akan terintegrasi suatu proses di mana mahasiswa ini akan dapat memakai layanannya apabila sudah membayar UKT, sehingga dilakukan survei untuk mencari tahu bank atau external organization mana yang terbaik untuk menjadi salah satu komponen pembentuk sistem ini, sehingga dapat di-customize sesuai dengan kebutuhan dari sistem itu sendiri, dari perguruan tinggi itu sendiri, sehingga sistem yang dihasilkan juga dapat terdiri dari komponen-komponen yang terbaik. Kemudian untuk ciri khas ERP yang kedua adalah ERP harus mencerminkan adanya integrasi yang komprehensif dan otomatisasi proses, yang mana maksudnya komponen pembentuk sistem diintegrasikan secara otomatis atau secara real time. Contohnya, pada sistem informasi layanan akademik perguruan tinggi tadi, ketika mahasiswa sudah melakukan pembayaran UKT, maka sistem akan otomatis terintegrasi secara real time, menampilkan daftar mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa itu tadi untuk mengisi kartu rencana studi. Kemudian contoh lainnya, ketika mahasiswa sudah bisa memilih mata kuliah, maka akan langsung terjadi otomatisasi ke kartu rencana studinya. Pada kartu rencana studinya akan langsung terintegrasi mata kuliah yang dipilih, dosen dari mata kuliahnya, kemudian jadwal kuliahnya juga. Kemudian inputan mata kuliah tadi juga akan terintegrasi ke kartu hasil studi dan juga transkrip nilai secara otomatis tanpa harus mahasiswa input ulang ataupun tanpa harus staf dari perguruan tinggi atau staf akademik input ulang satu persatu, karena sudah terintegrasi dari inputan yang dilakukan mahasiswa di awal tadi. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai jawaban ujian tengah semester mata kuliah ERP. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf apabila terdapat perkataan yang ataupun perbuatan yang tidak mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.